Pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 3 pertandingan yang sudah dijalani, Timnas Indonesia sudah mengumpulkan 3 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Di pertandingan keempat, Timnas Indonesia akan bertamu ke kandang Cina di Qingdao. Terdapat beberapa fakta menarik dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Cina dan Indonesia adalah sebagai berikut. Indonesia mencatatkan 3 hasil imbang dalam 3 pertandingan pertama di grup C, sehingga masih belum meraih kemenangan. Sementara itu, Cina juga belum berhasil mencatat poin dari 3 laga yang dimainkan. Kedua tim berada di bagian bawah klasemen dengan Indonesia di posisi kelima dan Cina di posisi keenam. Salah satu bek andalan Timnas Indonesia, Jordi Amat, tidak bisa tampil dalam pertandingan ini karena cedera yang dideritanya sebelum laga. Absennya Amat menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menyusun lini pertahanan yang solid untuk menghadapi Cina. Laga ini memiliki makna sejarah karena kedua tim sering bertemu di ajang internasional. Pertemuan mereka selalu diwarnai dengan tensi tinggi meskipun dalam beberapa tahun terakhir, Cina lebih unggul dari segi statistik. Namun dalam kualifikasi kali ini performa kedua tim cenderung kurang memuaskan sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mencuri poin di kandang lawan. Pertandingan ini berlangsung di tengah cuaca dingin di Qingdao yang mungkin mempengaruhi performa pemain, terutama bagi Indonesia yang tidak terbiasa dengan suhu dingin. Meski begitu, tim Garuda tetap menunjukkan tekad untuk bermain optimal demi meraih poin di laga tandang ini. Cina mendapatkan dukungan penuh dari supporter mereka yang memenuhi stadion dengan harapan timnas mereka dapat meraih kemenangan pertama. Dukungan supporter menjadi faktor motivasi bagi para pemain Cina untuk tampil lebih agresif, namun Indonesia tetap bermain dengan taktik bertahan yang kuat dan serangan balik cepat. Indonesia menggunakan taktik defensif yang ketat dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan pertahanan Cina. Taktik ini merupakan ciri khas Shin Tae-yong yang seringkali mengandalkan transisi cepat untuk mencetak gol. Dengan absennya beberapa pemain inti, strategi ini difokuskan untuk menutupi kelemahan tim. Meski belum meraih kemenangan, pertahanan Indonesia cukup solid dengan hanya kebobolan 3 gol dalam 3 pertandingan. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam organisasi pertahanan dibandingkan dengan kualifikasi sebelumnya. Strategi bertahan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong membuat Indonesia mampu menghindari kekalahan meskipun menghadapi tim-tim yang secara peringkat FIFA lebih tinggi. Pertandingan ini menandai peran penting Shin Tae-yong yang telah membawa perubahan besar dalam gaya permainan timnas Indonesia. Di bawah arahannya, Indonesia lebih disiplin dalam bertahan dan menunjukkan semangat juang yang tinggi meskipun menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan. Seperti absennya beberapa pemain kunci dan bermain di kandang lawan dengan atmosfer yang penuh tekanan. Cina memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan performa yang sangat mengecewakan, belum berhasil meraih 1 poin pun dari 3 pertandingan pertama. Ini merupakan salah satu start terburuk bagi timnas Cina dalam sejarah kualifikasi mereka, mencerminkan adanya masalah dalam tim yang perlu segera diperbaiki untuk mempertahankan peluang lolos. Pertandingan diadakan di Qingdao, Cina dengan suhu yang cukup dingin. Faktor cuaca ini bisa menjadi tantangan tambahan bagi para pemain Indonesia yang biasanya lebih terbiasa dengan iklim tropis. Meskipun demikian, tim Garuda tetap berhasil menampilkan permainan yang kompetitif di tengah kondisi tersebut. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, menghadapi tekanan besar karena gagal memberikan hasil yang diharapkan oleh publik dan Federasi Sepak Bola setempat. Situasi ini meningkatkan urgensi bagi Cina untuk meraih kemenangan, namun kegagalan untuk melakukannya di laga melawan Indonesia dapat memperburuk posisi mereka di grup dan meningkatkan tekanan untuk pertandingan berikutnya. Pertandingan ini mencerminkan persaingan ketat di zona Asia, di mana setiap poin sangat berarti bagi peluang lolos ke putaran berikutnya.